Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewi Anugroho, NIM 204111074. Saya bersama teman saya Emerenciana Suasma Surung dengan NIM 204111083. Di sini kami akan menjelaskan salah satu golongan obat diuretik, yaitu furosemid. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari furosemid. Furosemid adalah loop diuretik kuat yang bekerja pada ginjal yang untuk akhirnya membantu menghilangkan air dari tubuh. Obat ini adalah turunan asam antranila. Furosemid digunakan untuk edema akibat berbagai kondisi klinis seperti eksaserbasi gagal jantung kongestif, gagal hati, gagal di ginjal, dan tekanan darah tinggi. Obat ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi elektrolit dari ginjal dan meningkatkan ekskresi air dari tubuh. Furosemid memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang singkat dan telah digunakan dengan aman dan efektif pada pasien anak-anak dan dewasa. Penggunaan furosemid sangat bermanfaat dalam pengaturan klinis yang membutuhkan obat dengan potensi diuretik yang lebih tinggi. Selain formulasi oral, solusi untuk pemberian intravena dan intramuskular juga tersedia. Yang biasanya terbatas pada pasien yang tidak dapat minum obat oral atau untuk pasien dalam situasi klinis darurat. Yang berikutnya, indikasi. Furosemid diindikasikan untuk pengobatan edema yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, dan penyakit ginjal, termasuk sindrom nefrotik pada orang dewasa dan pada pasien anak. Furosemid oral diindikasikan sendiri untuk pengelolaan hipertensi ringan sampai sedang atau hipertensi berat dalam kombinasi dengan obat anti-hipertensi lainnya. Furosemid intravena diindikasikan sebagai terapi tambahan pada edema paru akut bila diinginkan onset diuresis yang cepat. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Furosemid meningkatkan diuresis dengan menghalangi reabsorpsi tubulus natrium dan klorida di tubulus proksimal dan distal, serta lengkung Henle ascendens yang tebal. Efek diuretik ini dicapai melalui penghambatan kompetitif kotransporter natrium kalium klorida yang diekspresikan sepanjang tubulus. Tubulus ini di nefron mencegah pengangkutan ion natrium dari sisi lumen ke sisi basolateral untuk reabsorpsi. Penghambatan ini menghasilkan peningkatan ekskresi air bersama dengan ion natrium, klorida, magnesium, kalsium, hidrogen, dan kalium. Seperti diuretik loop lainnya, furosemid menurunkan ekspresi asam urat. Furosemid memberikan efek vasodilatasi langsung yang menghasilkan efektivitas terapeutik dalam pengobatan edema paru akut. Vasodilatasi menyebabkan penurunan respon terhadap vasokonstriktor seperti angiotensin II dan noradrenalin dan penurunan produksi hormon natriuretik endogen dengan sifat vasokonstriksi. Hal ini juga menyebabkan peningkatan produksi prostaglandin dengan sifat vasodilatasi. Furosemid juga dapat membuka saluran kalium di arteri resistensi. Mekanisme kerja utama furosemid tidak tergantung pada efek penghambatannya pada karbonat anhidrase dan aldosteron. Selanjutnya, dosis untuk furosemid. Dosis untuk furosemid dibedakan atas dua, yaitu oral dan injeksi. Untuk oral, pada uden dewasa, dosis awal 40 mg pada pagi hari, penunjang 20-40 mg sehari, bisa ditingkatkan sampai 80 mg sehari pada udem yang resistensi. Untuk anak-anak, 1-3 mg per kilogram berat badan sehari, maksimal 40 mg sehari. Untuk oliguria, dosis awal 250 mg sehari, jika diperlukan dosis lebih besar, tingkatkan bertahap dengan 250 mg dapat diberikan setiap 4-6 jam sampai maksimal dosis tunggal 2 gram atau jarang digunakan. Selanjutnya, injeksi intravena atau intramuskular. Untuk uden dewasa lebih dari 15 tahun, dosis awal 20-40 mg, dosis dapat ditingkatkan sebesar 20 mg tiap interval 2 jam hingga efek tercapai. Dosis individual diberikan 1-2 kali sehari. Yang berikut kita masuk ke cara penggunaan. Udang pulmonari akut, dosis awal 40 mg secara intravena. Jika tidak mendapatkan respon yang diharapkan selama 1 jam, dosis dapat ditingkatkan hingga 80 mg secara intravena lambat.
Udem otak, injeksi intervena 20-40 mg 3 kali sehari. Diuresis mendesak, dosis 20-40 mg diberikan bersama infus cairan elektrolit. Bayi dan anak lebih kecil 15 tahun, pemberian secara parental hanya dilakukan bila keadaan mendesak atau mengancam jiwa. 1 mg per kilogram berat badan hingga maksimum 20 mg per hari. Pemberian injeksi intervena harus perlahan dengan kecepatan tidak melebihi 4 mg per menit. Pemberian secara intramuskular hanya dilakukan bila pemberian oral dan intervena tidak memungkinkan. Intramuskular tidak untuk kondisi akut seperti udem pulmonari. Toksisitas dari obat furosemid, konsekuensi klinis dari overdosis tergantung pada tingkat kehilangan elektrolit dan cairan dan termasuk dehidrasi, pengurangan volume darah, hipotensi, ketidakseimbangan elektrolit, hipoklemia, alkalosis hipoklemik, hemokonsentrasi aritmia jantung, atau termasuk blok AV dan fibrilasi vertikal. Gejala overdosis termasuk gagal ginjal akut, trombosis, keadaan mengigau, paralisis, flasid, apatis, dan kebingungan. Pada pasien sirosis, overdosis dapat memicu koma hepatik. Pada tikus, LD50 oral, LD50 intraperiontal, dan LD50 subkutan masing-masing adalah 2.600 mg per kilogram, 800 mg per kilogram, dan 4.600 mg per kilogram. Dosis toksis terendah dapat dipublikasikan pada wanita adalah 6.250 gram per kilogram. Efek samping dari obat furosemid secara umum gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia, hipotensi, peningkatan keratin darah, hemokonsentrasi, hiponatremia, hipokleremia, hipokalemia, peningkatan kolesterol darah, peningkatan asam urat darah, gout, enselopati hepatik pada pasien dengan penurunan fungsi hati, peningkatan volume urin. Cara mengatasinya, jangan mengonsumsi obat tersebut jika terkena penyakit gagal ginjal dengan anuria, prekoma, dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipovolemia, hipersensitivitas, sehingga dapat memperkecil toksisitas obat dan efek sampingnya. Sekian dari penjelasan kami mengenai obat furosemid. Berikut adalah pustaka yang kami gunakan, yaitu yang pertama dari website Pionas, yang kedua dari website Drug Bank. Sekian dan terima kasih.